hukum yang diinginkan. Kalau sebenarnya pemerintah ini merasa bahwa dia adalah pelayan masyarakat sebenarnya. Presiden, gubernur, bupati adalah pelayan masyarakat, polisi, kapolri semua. Jajarannya itu pelayan masyarakat, bukan dilayani. Nah, sekarang lain, hanya pencitraan saja yang ada. Jadi janji-janji presiden itu tidak ditepati, jadi masyarakat tidak percaya lagi. Nah, apalagi penegak hukum sekarang menegakkan hukum secara melawan hukum, tidak patuh hukum. Bagaimana masyarakat mau mematuhi hukum, patuh hukum, kalau aparat penegak hukum sendiri yang tidak patuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita ada di Bogor. Semua nampaknya pada tumplek-blek di Bogor. Orang Jakarta, orang Jawa Barat, Ciamis, Garut. Karena besok itu mereka akan membersamai kehadiran Bapak Anies Rashid Baswedan di lapangan Semper, yaitu diminta oleh masyarakat Bogor untuk melakukan senam atau jalan pagi. Seru nih. Nah, karena banyak kita selalu bersama di hotel yang sama, kebetulan saya bersama para YouTuber yang ngetop ini. Ada Salwa Channel, ada Ibrahim Channel, ada Sosial Politik Channel, ada IDC Channel, ada Omlin Channel. Dan kita bertemu dengan Bapak Muhammad Yahya SHMH, seorang penasihat hukum, praktik hukum, penasihat hukum, dan beliau ini aktif membela hak-hak rakyat yang merasa terzolimi lah ya, masalah-masalah tanah. Nah, jadi kita tidak membicarakan dulu dalam masalah Pilpres Anies, walaupun ini sangat fenomenal ya, karena rakyat menganggap, berharap Anies itu akan melawan dari melawan dari memperbarui dari kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lama. Nah, itu nampaknya harapan dari rakyat. Nah, sehingga memang luar biasa dia didukung oleh 3 partai besar-besar. Walaupun kita tahu Anies itu tidak punya duit, tetapi partai besar itu semua mendukung dia, ini kan luar biasa. Dan sekarang bahwa ELC pun menilai bahkan elektabilitas Anies itu sampai 80% lebih. Ini kan luar biasa. Artinya kebangkitan masyarakat dalam hal masalah-masalah ketertindasan, ketidakadilan selama ini, merasa berharap bersama dengan Bapak Anies Rashid Baswedan melakukan perubahan-perubahan itu. Nah, tetapi pada malam hari ini kita akan bicara masalah salah satunya, yaitu dalam penegakan hukum yang tidak terpenuhi ya, dalam banyak masalah TKA, masalah pertanahan. Nah, yang seru sekarang ini kita kepengen ngobrol sama Bapak Yahya ini. Beliau ini sedang angkat tangannya menangani tentang kezaliman, karena kita tahu penguasaan tanah Indonesia ini konon 70% itu sudah dikuasai hanya segelintir orang, dan tentu ini yang akan menjadi kita perjuangkan. Nanti Pak Yahya bisa banyak bercerita tentang itu. Dan sebelum saya berdialog dengan Pak Yahya, kita tahu bahwa beberapa hari ini tahu-tahu Yusril itu mengangkat satu pandangan bahwa kelemahan di Indonesia ini adalah penegakan hukum ya, dalam banyak hal, dalam tenaga kerja asing. Nah, tentu kita akan bersama masyarakat untuk melawan itu, dan saya berharap Bapak Yahya bisa bercerita sedikit tentang keadaan penegakan hukum di Indonesia dan apa yang contoh yang bisa sedang ditangani ini. Ya. Silakan Pak Yahya. Terima kasih pemirsa yang kami hormati semuanya. Statement yang dilontarkan oleh Profesor Yusril Ihsan Mahendra itu sangat betul, bahwa penegakan hukum selama rezim Jokowi ini sangat minim.
Yang kelihatan utamanya di bidang pertanahan, ya kebanyakan dilakukan jual beli hukum di dalam penegakan hukum. Jadi sudah hampir sebenarnya tidak ada penegakan hukum yang sebenarnya di negeri ini. Yang ada itu hanya jual beli hukum dengan politik. Sehingga kami berkesimpulan sebenarnya untuk menata negeri ini, memajukan bangsa ini, kuncinya di penegakan hukum. Utamanya dengan pasal 33 ya, yaitu bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu janganlah dilepaskan kepada orang asing. Harus diperjuangkan untuk kemakmuran rakyat. Ya, sehingga di dalam mengelola pasal 33 ini harus penegakan hukum. Tidak ada ampun, tidak ada ini. Yang utama sebenarnya harus mulai dari pimpinan negara, adalah presiden. Mudah-mudahan nanti pada saat pergantian presiden ini Anies Baswedan yang cukup bijak orangnya tapi tegas dan rasional, sangat diterima oleh masyarakat. Jadi bisa saja manusia atau masyarakat yang melakukan kesalahan dengan sikap pemimpin yang bijak dan tegas bisa memberi secara intelektual, menyampaikan, bisa mengakui kesalahan-kesalahan masyarakat yang dilakukan. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah konglomerat hitam penguasa tanah ini menghalalkan segala cara, memperalat aparat penegak hukum, utamanya polisi sebenarnya. Jangan cuma orang BPN ditangkapi dalam rangka gebuk mafia tanah. Harusnya polisi ini yang harus dibenahi di dalam penegakan hukum ini. Kalau polisi tegas, jaksa tegas, tidak ada lagi perampasan tanah kepada masyarakat yang mempunyai hak secara turun-temurun, sudah punya sertifikat pembeli yang beritikat baik. Ini dengan banyaknya kejadian-kejadian itu bisa saja menjadi nanti bom waktu, frustrasi masyarakat terhadap penegak hukum, tidak mempercayai lagi polisi dan jaksa, apalagi kalau sudah merasuki juga pengadilan. Banyak terjadi. Nanti sebelum ke situ, artinya kepemilikan tanah yang di mana-mana diberitakan 70% hanya beberapa gelintir orang, kan katakanlah bukan orang pribumi gitu ya. Itu dikhawatirkan kepemilikannya tidak melalui proses jual beli yang murni gitu ya. Ya, begini, ada model. Utamanya yang dalam skop kecil. Ya. 1 hektar, 2 hektar. Ya memang dia lakukan pembelian secara legal. Tapi bisa saja lain lokasi yang dibeli, lain juga yang diklaim, yang dikuasai. Modus dan model. Dan kami sudah beberapa saya lihat yang digelar perkara di Biro Wasidik ya. Jadi dia dapat sertifikat, dia beli 1 hektar, dia pagar 10 hektar. Jadi masyarakat yang memprotes justru dibalik, yang punya surat-surat yang legal yang penting ditangkap dulu. Ini jadi kekuasaan negara digunakan. Ya, apalagi pemerintahan Jokowi ini oknum ya, mereka bekerja sama-sama oknum atau secara formal dengan pemerintahan? Ada oknum, ada memang sudah pemerintah, karena saya lihat tidak ada goodwill daripada pemerintah, utamanya rejim Jokowi ini. Apa sih artinya itu seorang menteri, apa sih artinya Kapolri itu kalau memang tidak bisa melaksanakan sesuai dengan perintah presiden, menegakkan hukum, gebuk mafia tanah,
ya ganti, copot. Ada apa? Tapi ini cuma diam saja. Seperti ini ketua forum korban mafia tanah, dan dibentuk forum ini di istana. Namanya SK Budiarjo itu dipenjarakan karena dia yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang sudah dirampas oleh utamanya Agung Sedayu. Ya, lain lokasinya yang dia punya surat yang diterbitkan SHGB-nya, lain juga yang dipagari, yang dibanguni. Dan setelah dibanguni lokasi ini, sertifikat HGB lagi ini bisa lagi dipindahkan ke lokasi lain yang dianggap. Jadi diterbitkan HGB itu atau sampai ke sertifikat? Ya sudah sertifikat. Jadi ada, itulah yang saya bilang tadi, dia beli, dia bebaskan 1 hektar, tapi dia pagari, dia 10 hektar atau negara kita itu belum selesai dalam pemetaan tanah, kepemilikan dan lain sebagainya, apa bisa dilakukan seperti itu? Nah, inilah sebenarnya masalah pemetaan tanah. Waktu saya di staf di Departemen Dalam Negeri, itulah sebenarnya usul saya, kita harus melakukan pemetaan terhadap tanah. Tidak ada lagi sebenarnya tanah yang tidak bersertifikat. Harus diberikan kesempatan kepada masyarakat yang menguruskan sertifikatnya secara gratis. Tanah-tanah negara yang ini harus disertifikatkan oleh negara dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara merata. Jangan dominasi dengan oligarki-oligarki yang kekayaannya dibawa ke luar negeri. Jadi kasus pencaplokan tanah secara ketidakadilan itu, dan rakyat sudah ada yang memprotes melalui proses pengadilan itu, ada banyak yang berhasil. Ada yang berhasil, tapi kebanyakan yang tidak berhasil karena polisinya bisa dibeli, jaksanya bisa dibeli, dan ada kesan bahwa hakim di pengadilan itu menjadi tukang stempel polisi dan jaksa dalam hal kriminalisasi. Jadi sekarang masyarakat ketakutan untuk memperjuangkan haknya secara hukum. Nah, bisa saja nanti apa yang dikatakan Jokowi itu bisa nanti saling bunuh, tidak lagi melalui proses hukum. Padahal gampang sekali sebenarnya kalau hukum ditegakkan, segala-galanya bisa rapi, Pak, bisa damai. Jadi slogan Indonesia itu negara hukum atau hukum sebagai panglima itu saat ini tidak terbukti gitu ya? Sangat minim, tidak ada lagi bukti, apalagi rezim Jokowi ini. Karena presiden sendiri yang memberikan contoh tidak patuh hukum, ya, seperti BPJS. Ya harusnya putusan Mahkamah Agung itu dilaksanakan. Putusan peradilan, lembaga peradilan yang tertinggi harusnya dilaksanakan. Tapi malah dilawan dengan Perpu atau keputusan-keputusan lain. Carut-marutnya itu seperti itu ya. Nah sekarang karena kita waktu pendek nih, kalau harapan-harapan atau kalau diberi kesempatan untuk memberikan masukan-masukan terhadap seperti ini masih bisa dibenahi nggak? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Yang terpenting adalah pimpinan negara yang tegas dan punya kecerdikan, kepandaian, dan pembantu-pembantunya harus punya juga keberanian dan punya kemauan. Dan ada rasa keberpihakan kepada masyarakat. Ada penegakan hukum yang diinginkan. Kalau sebenarnya pemerintah ini merasa bahwa dia adalah pelayan masyarakat sebenarnya. Presiden, gubernur, bupati adalah pelayan masyarakat, polisi, Kapolri, semua jajarannya itu pelayan masyarakat, bukan dilayani. Nah, sekarang lain, hanya pencitraan saja yang ada. Jadi janji-janji presiden itu tidak ditepati, jadi masyarakat tidak percaya lagi. Nah, apalagi
penegak hukum sekarang menegakkan hukum secara melawan hukum, tidak patuh hukum. Bagaimana masyarakat mau mematuhi hukum, patuh hukum, kalau aparat penegak hukum sendiri yang tidak patuh? Kalau Pak